Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Putri dengan NIM 2115042 dari kelas TI 4A. Di sini saya akan menjelaskan soal jarak Euclid, nilai similarity, dan nilai eigen. Contoh soal pertama yaitu jarak Euclid. Diberikan dua titik dalam koordinat dua dimensi yaitu A dalam kurung 3,4 dan B dalam kurung 6,8. Hitunglah jarak Euclid antara kedua titik tersebut. Dalam contoh soal ini, titik A memiliki koordinat dalam kurung 3,4 dan titik B memiliki koordinat dalam kurung 6,8. Mari kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus jarak Euclid. Rumus jarak Euclid adalah akar dalam kurung X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Kemudian, masukkan nilai-nilai kedua titik tersebut ke dalam rumus jarak Euclid, yaitu 6 adalah X2 dan 3 adalah X1. Kemudian Y2 adalah 8 dan Y1 adalah 4. Jadi, jarak Euclid antara titik A dalam kurung 3,4 dan titik B dalam kurung 6,8 adalah 5 satuan. Berikut adalah contoh soal tentang nilai eigen beserta penjelasannya. Diberikan nilai A dalam kurung 3,1 dan dalam kurung 2,4. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, kita perlu mencari solusi dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik didefinisikan sebagai determinan dalam kurung A kurang lambda I sama dengan 0, di mana A adalah matriks yang diberikan. Lambda adalah nilai eigen yang dicari, dan I adalah matriks identitas dengan ukuran yang sesuai. Langkah pertama, hitung determinan dari matriks dalam kurung A kurang lambda I sama dengan dalam kurung 3 dikurang lambda, 1, dalam kurung 2,4 dikurang lambda. Determinan A dikurang lambda I sama dengan dalam kurung 3 dikurang lambda kali dalam kurung 4 dikurang lambda dikurang 2 kali 1 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 7 lambda ditambah 10. Langkah kedua, setel determinan dalam kurung A dikurang lambda 1 sama dengan 0 dan cari nilai-nilai lambda yang memenuhi. Lambda pangkat 2 dikurang 7 lambda ditambah 10 sama dengan 0. Faktorkan persamaan tersebut menjadi dalam kurung lambda dikurang 1 dikali lambda kurang 2 sama dengan 0. Dari faktorisasi di atas didapatkan dua nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan 2. Langkah 3, untuk setiap nilai eigen, cari vektor eigen yang sesuai. Untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan 5, yaitu A dikurang 5I sama dengan dalam kurung 3 kurang 5,1, dalam kurung 2,4 dikurang 5 sama dengan dalam kurung min 2,1, dalam kurung 2, min 1. Sekarang kita perlu mencari vektor dalam kurung X, Y yang memenuhi persamaan dalam kurung A kurang 5I. X, Y sama dengan 0 sama dengan dalam kurung min 2,1
sini kita dapatkan persamaan min 2x ditambah y sama dengan 0. Pilih nilai x sama dengan 1, maka kita dapatkan y sama dengan 2. Jadi, vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 5 adalah dalam kurung 1,2. Untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan 2, yaitu A dikurang 2i sama dengan dalam kurung 3 kurang 2,1 dalam kurung 2,4 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 1,1 dan 2,2. Sekarang kita perlu mencari vektor x, y yang memenuhi persamaan A dikurang 2i. X, y sama dengan 0 dalam kurung 1,1 dikali x, y sama dengan 0,0. Dari sini kita dapatkan persamaan x ditambah y sama dengan 0. Pilih nilai x sama dengan 1, maka kita dapatkan y sama dengan min 1. Jadi vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 2 adalah 1,-1. Soal ketiga yaitu soal similarity. Bandingkan kedua kalimat tersebut dan tentukan nilai similarity antara keduanya menggunakan metode cosinus similarity. Kalimat pertama yaitu kucing sedang tidur di atas sofa. Kalimat kedua, sofa adalah tempat tidur kucing saat ini. Langkah-langkah untuk menghitung cosinus similarity antara dua vektor A dan B adalah: pertama, menghitung vektor representasi kata untuk setiap kalimat. Kedua, menghitung nilai cosinus similarity dengan rumus berikut. Untuk kasus ini, representasi vektor kata dapat dihitung dengan menghitung frekuensi kemunculan kata-kata dalam kalimat dan menggunakan skema pengindeksan tertentu. Misalnya, jika kita menggunakan skema pengindeksan sederhana dan menghitung frekuensi kata dalam kalimat, kita bisa menghasilkan representasi vektor kata berikut. Sekarang kita bisa menghitung cosinus similarity antara kedua vektor. Sehingga nilai similarity antara kedua kalimat tersebut adalah sekitar 0,577. Semakin mendekati 1, semakin mirip kedua kalimatnya, dan semakin mendekati 0, semakin berbeda kalimatnya.